Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya teman-teman. Nah, kali ini di video ini saya bakal cerita ke kalian apa aja sih suka dukanya kita menggunakan motor klasik untuk penggunaan sehari-hari ya teman-teman. Nah, tentu ada suka dukanya ya, dan ada plus minusnya ketika dibandingkan dengan motor keluaran terbaru. Nah, di video ini saya akan kasih tahu pengalaman saya menggunakan Vespa sebagai kendaraan sehari-hari. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke guys, kita mulai dari suka atau duka dulu ya. Sekali-sekali duka dulu deh ya. Nggak enaknya beraktivitas harian naik motor tua guys. Nah, jadi yang pertama itu adalah motor tua itu kan unpredictable ya teman-teman. Jadi motor tua nih bukan barang baru yang setiap saat tuh ready untuk jalan gitu. Saat kita butuhkan, saat kita perlu, tinggal starter, pencet, jreng, beres gitu. Nah, ya motor tua tuh bukan tipikal yang kayak gitu guys ya. Jadi ada ritual khusus, ada apa ya, kayak perlakuan khusus sebelum dia bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari ya teman-teman ya. Kayak Vespa nih kan ada beberapa orang yang harus miringin dulu motornya gitu kan, ada yang harus tarik cuk ya. Walaupun miringin motor saya nggak rekomen ya teman-teman, tapi ya ada aja yang masih suka ngelakuin gitu loh. Belum lagi harus diapain dulu lah gitu. Nah itu salah satu hal yang tidak menyenangkan dari motor klasik guys ya. Jadi nggak langsung starter greng. Nah, by the way ini rumah Milea nih guys. Nih, kalau kalian pernah nonton film Dilan, nah itu rumahnya Milea tuh, syutingnya di rumah itu. Oke, jadi itu yang pertama ya guys. Nah, yang kedua itu adalah ketika si motor ini ngadat guys. Ya, jadi namanya motor tua pasti pernah dong, ya pasti pernah ngalamin yang namanya si motor tuh ngadat, ngalamin yang namanya motor itu nggak mau hidup atau mogok di jalan. Nah itu tuh paling malesnya. Kalau udah ngadat, waduh PR banget ya. Kalau misalkan trouble-nya cuma busi ya kan, masih bisa kita handle sendiri lah gitu. Atau misalkan karbu, oke lah. Tapi kalau kayak misalkan saya pernah itu misalkan kempes nggak bawa ban serep, nah aduh PR banget. Kalau motor Jepang didorong masih enteng guys. Kalau Vespa didorong, aduh cobain aja sendiri gitu. Belum lagi kalau trouble major ya, kayak kopling jebol gitu kan. Atau misalkan saya pernah ngalamin juga yang nyebelin tuh kabel gas putus tapi nggak bawa cadangan. Nah ayo, bingung kan gimana bisa nanganinnya tapi spare partnya nggak bawa. Nah motor klasik tuh ya problematikanya seperti itu teman-teman ya. Nah terus yang ketiga ya teman-teman, namanya motor udah tua pasti ada ketidaksempurnaan ya dalam motor kita. Nah salah satunya di handling ya teman-teman, handling, pengereman, kenyamanan. Nah, namanya motor klasik itu beda sama motor baru ya teman-teman. Saya punya perbandingan dengan Honda Beat yang ada di rumah. Ya, walaupun sebenarnya Honda Beat itu ya bukan motor yang nyaman banget. Tapi kalau kita ngomong overall ya, masih jauh lebih nyaman daripada naik Vespa guys. Gitu, maksudnya nggak cuma di riding position ya, tapi maksudnya motor itu tuh memberi ketenangan kita gitu loh. Namanya motor baru biasanya ya pasti lebih reliable ya teman-teman.
gitu. Terus udah gitu untuk handling ya, namanya motor baru, remnya, terus pengendaliannya itu jauh lebih enak daripada motor udah tua. Nah, kita naik Vespa nih kadang-kadang mau terlalu ngebut juga, walaupun mesinnya sanggup, tapi kitanya nggak berani guys. Ya apalagi kalau alasannya bukan karena rem. Nah, beda cerita kalau kalian Vespanya udah di-upgrade, udah pakai disc brake gitu ya, oke lah, mungkin sedikit berani. Tapi buat yang Vespanya masih standar kayak punya saya, wah, jangan coba-coba terlalu ngebut ya di dalam perkotaan kalau nggak mau celaka. Karena gimana pun ya, namanya Vespa ini remnya masih teknologi lama ya, nggak ada boosternya sama sekali. Gitu, dia hanya mengandalkan kekuatan ini, hanya mengandalkan kekuatan apa ya, kekuatan kaki kita sama tangan kita gitu loh. Gitu guys ya. Jadi itu 3 hal yang kurang mengenakan dari motor klasik. Nah sekarang kita bicara enaknya guys. Apa sih enaknya naik motor klasik? Oke guys, sekarang kita ngomongin senangnya ya teman-teman. Sukanya. Nah, jadi sukanya itu yang pasti kita sering banget dijadikan pusat perhatian oleh orang ya. Banyak banget kalau kita naik motor klasik yang bagus ya, yang mulus, yang rapi, atau yang full original, atau yang nyentrik lah intinya, bisa dibilang begitu ya. Itu pasti kita sering banget dilihatin sama orang guys. Tuh si bule nyebrang gak lihat-lihat, tapi nyebrangnya bener di zebra cross. Ya udahlah. Nah jadi kita sering banget dilihatin sama orang guys ya. Jadi tapi beda tatapan sama kayak misalkan kita contoh misalkan kita naik Harley teman-teman ya. Nah saya pernah nyobain pinjam punya teman saya naik Harley, sama dilihatin orang, tapi dengan tatapan yang berbeda dengan kita naik Vespa klasik ya. Nah kalau naik Vespa tuh kita dilihatinnya kayak lebih bersahabat lah, bisa dibilang kayak gitu. Gitu, beda dengan kalau kita naik moge yang mahal tuh, entah kenapa ya, mungkin ya saya nggak tahu perasaan doang atau gimana, ada aja tatapan-tatapan sinis, tatapan ketus dari orang di sebelah kita tuh ada aja. Tapi kalau kita naik Vespa itu malah orang cenderung tatapannya kagum gitu ya, tatapan apa ya, seneng gitu loh. Jadi ya nggak jarang juga kalau kita di lampu merah atau di pom bensin itu sering ditanya juga sama orang guys, gitu ya. Jadi sering ditanyain kayak tahun berapa nih mas gitu ya, tahun berapa kang, terus tanyain lagi ini tipe apa gitu. Dan bahkan nggak jarang juga ditawar sama orang gitu loh. Gitu, saya berapa kali tuh ngalamin kejadian motor ditawar sama orang. Waduh, kaget gua. Nah jadi motor ditawar sama orang tuh bukan sekali 2 kali ya teman-teman. Terutama yang super tuh dulu, super saya yang biru, aduh itu sering banget ditawar sama orang gitu. Apalagi sebelum dicat ya, atau aneh, saya juga udah dicat jarang ditawar, tapi waktu belum dicat masih agak buluk-buluk gitu, padahal bukan cat ori ya, tapi malah sering ditawar gitu. Mungkin kesan vintage-nya lebih dapet kali gitu guys ya. Jadi ditawar sama orang itu kadang menimbulkan rasa kebanggaan buat kita guys ya. Jadi tandanya barang kita atau motor kita itu diapresiasi sama orang ya teman-teman gitu. Nah terus yang kedua itu biasanya ada sensasi tersendiri ketika kita nyetir atau riding atau bawa motor klasik ya teman-teman gitu. Itu pasti ada kayak sensasinya ya, kayak kita bawa Vespa, emang motor baru ya, motor-motor Matic zaman sekarang atau motor-motor keluaran baru zaman sekarang itu mudah handlingnya gitu ya, gampang nyetirnya, gampang bawanya. Vespa ini susah bawanya, motor klasik itu susah, ada rasa deg-degannya kadang-kadang ya. Tapi nah itu bengkel langganan saya tadi, tapi ada sensasi tersendiri yang bikin kita kangen bawa Vespa klasik teman-teman ya. Kadang kita tuh
apa ya, walaupun capek ya bawa Vespa klasik tuh, walaupun berat susah, tapi nyenengin gitu loh. Entah kenapa kadang-kadang ada feel, ada rasa, ada perasaan yang nggak bisa kita dapetin dari motor-motor keluaran baru, teman-teman. Makanya walaupun saya punya Honda Beat di rumah, ya hitungannya motor baru ya, motor yang jauh lebih praktis, jauh lebih mudah dikendarai ya, tapi saya nggak pernah apa ya, nggak kangen naik Vespa. Pasti kalau misalkan saya 1-2 hari pakai Beat itu pasti ada rasa kangen untuk naik Vespa setiap hari, hari berikutnya gitu ya, teman-teman. Gitu, makanya Strada ini adalah salah satu Vespa yang cukup nyenengin buat dibawa. Itu guys. Jadi yang kedua itu feel-nya ya, teman-teman. Feel-nya menyenangkan lah. Terus yang ketiga itu orang-orang kadang-kadang ikut jagain motor kita, guys. Percaya nggak? Saya sering banget dikasih, apalagi kalau bawa yang sprint ya, teman-teman, yang sprint silver itu, sprint bagol. Itu saya sering banget dikasih tempat parkir khusus ya, parkiran khusus untuk motor saya. Nah, ya itu karena orang-orang apa ya, teman-teman, orang-orang tuh biasanya ya ada aja yang punya pengalaman dengan Vespa klasik gitu ya, ada yang punya apa ya, kenangan sama Vespa klasik, jadi nostalgia lah bisa dibilang seperti itu ya, gitu teman-teman. Jadi mereka pun apa ya, ketika mereka ngelihat motor yang punya suatu attachment atau suatu kenangan sama mereka, kenangan masa kecil atau kenangan masa muda mereka, itu mereka seneng gitu. Dan itu di Vespa klasik, di Honda Bebek klasik itu sering kejadian, teman-teman. Orang-orang punya kenangan masa lalu, masa kecil, masa muda dengan motor-motor yang seperti itu, gitu guys ya. Jadi kita tuh apa ya, rasanya kayak ya ikut apa ya, ikut memberikan kebahagiaan juga buat orang lain, teman-teman ya. Kan kita senang ya kalau misalkan kita ngelihat orang lain tuh senang, orang lain tuh senyum ya, orang lain bahagia hanya karena ngelihat motor kita. Mereka senang lihat motor kita juga pasti ikut senang kan, guys ya. Itulah yang ada rasa itu yang kadang-kadang nggak bisa dibeli sama uang, teman-teman ya. Saya berapa kali ngalamin, akhirnya ngobrol sama bapak-bapak, sama kakek-kakek, sama orang lah, sama semua golongan ya, teman-teman. Mulai dari tukang parkir, tukang bakso, saya makan batagor pinggir jalan, diajak ngobrol, ditanya-tanya motor, sampai saya ke, misalkan saya ke bank atau saya ke ada meeting di hotel atau apapun ya, hotel bagus, itu semua kalangan, semua golongan itu bertanya gitu. Jadi kita seolah-olah nggak ada kasta ya, teman-teman. Itulah yang menyenangkan dari sebuah motor klasik, terutama Vespa, gitu teman-teman. Oke guys, paling segitu aja pengalaman saya bersama motor klasik ya. Semoga aja bisa apa ya, bisa menghibur kalian ya, buat kalian yang misalkan hanya ada motor satu-satunya, motornya udah tua, jangan berkecil hati guys ya. Bersyukurlah kita masih punya kendaraan. Banyak juga orang yang nggak punya kendaraan sama sekali gitu, teman-teman ya. Yang belum punya kendaraan juga ya bersyukur aja. Intinya hidup kita harus banyak bersyukur ya, teman-teman, karena dengan bersyukur kita akan merasa tercukupi dengan apa yang kita punya saat ini. Anjay. Kok gua jadi ini ya, jadi bisa bahasa quotes gitu ya. Ya intinya begitulah, teman-teman ya. Jadi kita sama-sama penikmat, sama-sama penyuka motor klasik juga ya. Syukurilah apa yang kita punyain. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa ya tekan tombol like, teman-teman. Jangan lupa juga subscribe buat yang belum.
Dan kalau kalian punya pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.